Lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film keren berjudul Why Don't You Just Die. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Saat film dimulai, kita langsung diarahkan kepada sepasang kekasih yang bernama Matvey dan juga Olya. Kalau dilihat dari kondisinya sih, sepertinya mereka berdua ini baru aja selesai ahem-ahem. Lalu di tengah-tengah pembicaraan, Olya bercerita kepada Matvey bahwa ia mempunyai trauma berat sedari ia kecil, yang dimana ayahnya sendiri sudah memperkosa dirinya berkali-kali sejak ia berumur 12 tahun. Mendengar hal itu, Matvey yang belum pernah bertemu dengan ayahnya Olya pun langsung terkejut, dan ia lebih terkejut lagi ketika Olya menyuruh dirinya untuk membunuh ayahnya Olya. Pada esok harinya, kita diperlihatkan ayahnya Olya yang bernama Andrei sedang melakukan pekerjaannya sebagai polisi. Selama menjalani tugas di setiap kasus yang berbeda, Andrei selalu ditemani oleh sahabatnya yang bernama Yevgenits. Kebetulan kasus yang mereka tangani kali ini adalah kasus mutilasi terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh remaja psikopat. Hanya saja mereka tidak selalu menjalani tugas dengan baik, apalagi Yevgenits yang istrinya sedang sakit malah mengajak Andrei untuk memeras orang tua tersangka, yang dimana mereka menawarkan solusi pembebasan terhadap si pelaku dengan syarat ayah dan ibu pelaku yang merupakan orang kaya harus menaruh tumpukan uang ke dalam salah satu loker di stasiun. Saat si pelaku sudah bebas, mereka pun berencana mengambil uang itu untuk digunakan Yevgenits kepada istrinya yang mengidap kanker otak. Celakanya, Andrei bukanlah seorang sahabat yang benar-benar baik, malahan ia membohongi Yevgenits kalau orang tua pelaku tidak menaruh uang sedikit pun. Alhasil, nyawa dari istri Yevgenits pun tidak bisa lagi terselamatkan pada hari itu, dan hal tersebut membuatnya marah sampai-sampai ia menghabisi pelaku yang baru saja bebas. Kemudian kita diperlihatkan keseharian Olya yang mengisi waktunya dengan bekerja di sebuah bar minuman. Namun, Olya bukanlah pekerja yang rajin karena ia selalu telat untuk datang tepat waktu. Kebiasaan terus-menerus yang terjadi secara berulang membuat bosnya geram sendiri sampai-sampai Olya langsung dipecat secara mendadak. Beberapa hari berlalu, Matvey sudah berada di depan sebuah kamar apartemen sambil membawa palu. Sudah jelas kamar ini merupakan tempat tinggal dari ayahnya Olya yang menjadi pemerkosa anaknya sendiri. Di momen inilah Andrei yang belum pernah melihat Matvey sebelumnya langsung bertanya-tanya, "Anda ini siapa? Dan ada urusan apa Anda datang ke sini?" Lalu Matvey menjelaskan bahwa ia adalah pacarnya Olya yang selama ini diam-diam berpacaran dengan dirinya. Akan tetapi, tanpa basa-basi lagi, Andrei malah menyambutnya untuk masuk dan dipersilahkan duduk oleh istrinya yang bernama Natasha. Sialnya, saat Matvey ingin duduk, palu yang disembunyikannya malah terjatuh ke lantai dan membuat Andrei semakin curiga. Bagaimana tidak, mana ada calon mantu yang datang ke tempat calon mertua untuk pertama kali sambil membawa palu. Seketika itu juga, situasi pun semakin memanas dan Andrei langsung menyuruh Natasha untuk masuk ke dalam kamar. Di saat Andrei ingin mengambil gula untuk minumannya, Matvey secara mendadak berniat untuk berdiri, tapi ia sudah ditodong dengan shotgun terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, Andrei berniat menembak Matvey pada saat itu, namun tembakannya malah meleset dan mengenai sofa. Di kesempatan inilah Matvey pun langsung mengajar Andrei sampai berdarah, begitu juga sebaliknya dengan Andrei yang masih mampu untuk melawan. Bahkan TV tabung sekalipun juga digunakan oleh Andrei untuk ditimpuk ke arah Matvey. Hebatnya lagi, Matvey masih saja bisa bertahan sambil menyerang Andrei yang sedang terjatuh. Ya, walaupun ia harus diterjang oleh Andrei sampai-sampai dirinya tersangkut, ia tetap saja berani untuk menantang Andrei yang berbadan kekar. Tidak hanya sampai di situ, pertikaian terus berlanjut tidak henti-henti meskipun mereka berdua sama-sama terluka. Sebagai penutupannya, Andrei langsung mengangkat TV tabung miliknya dan dilemparkan tepat ke wajah Matvey. Saat tersadar, Matvey ternyata tidak mengalami luka yang begitu serius, tapi kali ini ia tidak bisa kemana-mana, dikarenakan tangannya sudah diborgol di dalam kamar mandi sendirian aja. Kemudian Matvey pun tidak ingin tinggal diam, yang dimana ia berusaha mengintip untuk melihat kondisi ruang tamu. Terlihat jelas ada Natasha dan juga Andrei yang sedang membersihkan uang demi uang yang bertebaran. Setelah selesai, ia kembali mencoba untuk melepaskan borgol di tangannya dengan mengambil beberapa jepit rambut yang berada di kamar mandi.
Tapi celakanya, jepit rambut itu malah terjatuh ke dalam lubang bathtub yang mau gak mau Matvey harus menggunakan lidahnya sendiri untuk mengambil jepitan tersebut. Beruntungnya, ia berhasil meraihnya dan segera menggunakan jepitan itu untuk melepaskan diri. Akan tetapi, keberuntungan Matvey tidaklah berlaku untuk borgol yang berada di tangannya dikarenakan Andre menyadari rencana Matvey yang berniat kabur. Di titik inilah Andre yang penasaran langsung menginterogasi Matvey yang membuatnya bertanya-tanya. Setelah ditanya berkali-kali, Matvey pun akhirnya buka suara dan ia menyuruh Andre jangan memperkosa anak sendiri. Mendengar hal itu, Andre seperti orang yang kebingungan dengan apa yang diucapkan oleh Matvey. Sampai-sampai ia menganggap Matvey ingin bermain-main dengan dirinya, dan tanpa basa-basi lagi, Andre yang sudah mengambil sebuah bor langsung mengajak Matvey untuk bermain-main. Dengan kata lain, kakinya Matvey pun langsung dibor saat itu juga yang tentunya membuat seluruh kamar mandi sudah terciprat dengan darah. Setelah selesai mengebor, Andre merasa seperti orang yang tidak ada dosa dan ia bercerita kepada Natasha bahwa anak itu masihlah hidup. Hanya saja dalam situasi sulit seperti ini, Andre malah berencana menelpon Yevgenits yang akan ia suruh untuk membantunya. Beberapa menit kemudian, Matvey yang terbaling lemas masih berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan borgol. Bahkan di saat keadaan sudah terluka parah, Matvey malah sengaja mengolesi tangannya dengan sabun mandi. Namun kali ini usahanya tidaklah sia-sia dan ia berhasil menarik tangannya dari cengkraman borgol. Di saat itu pun Matvey langsung keluar dari kamar mandi sambil mengambil shotgun yang berada di ruang tamu. Andre yang melihat hal itu cuma bisa diam aja dan ia langsung mengeluarkan kemampuan berbicaranya untuk merayu Matvey. Ditambah lagi, ia juga berkata bahwa dirinya adalah seorang ayah yang baik serta tidak pernah memperkosa Olya sedari kecil. Akan tetapi, Matvey tidaklah bodoh dan tidak semudah itu untuk percaya kepada Andre, yang dimana untuk membuktikannya, ia menyuruh Andre untuk menelpon Olya. Lalu, setelah ditelepon, Olya malah berkata bahwa ia tidak kenal dengan seseorang yang bernama Matvey. Tentu saja, pernyataan Olya itu membuat berbagai pihak terkejut, begitu juga halnya dengan Matvey yang tidak menyangka sama sekali. Mirisnya lagi, Matvey yang merasa dibodohi habis-habisan oleh Olya, malah sengaja tidak berkutik saat lehernya dicekik oleh Andre. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi bel dari luar pintu apartemen yang ternyata orang itu adalah Yevgenits. Agar tidak meninggalkan jejak sama sekali, Yevgenits menyarankan Andre untuk memindahkan jasad Matvey ke dalam kamar mandi. Pada awalnya sih Andre oke-oke aja, yang dimana sebelum menggotong Matvey, ia akan menelpon Olya terlebih dahulu dan menyuruhnya datang ke sini. Selesai menelpon, Yevgenits yang sedang menggotong Matvey bersama Andre malah tidak sengaja menjatuhkannya. Ternyata Matvey tidaklah benar-benar tewas, melainkan ia cuma pura-pura mati, dengan tujuan agar ia bisa mendengarkan segala percakapan di ruangan ini. Namun tiba-tiba, Matvey nyeletuk secara mendadak bahwa ia melihat tumpukan uang di dalam apartemen Andre. Awalnya, Matvey bermaksud untuk memberitahu Yevgenits bahwa Andre terlihat mencurigakan dengan menyimpan uang sebegitu banyak. Tapi siapa sangka, dugaan Matvey itu membuahkan hasil yang dimana Yevgenits jadi tahu siapa orang terbusuk yang membuat istrinya tidak terselamatkan. Gak mau banyak bicara lagi, Yevgenits langsung mengeluarkan pistol miliknya dan begitu juga dengan Andre yang mengambil shotgunnya. Hanya saja, di saat situasi lagi tegang-tegangnya, datanglah Olya yang tadi ditelepon oleh Andre. Lalu, Olya yang belum sempat berkata sedikit pun, harus melihat Yevgenits menembak ayahnya dan ayahnya menembak Yevgenits. Sudah jelas kekuatan tembak dari pistol dengan shotgun sangatlah berbeda, yang dimana Yevgenits harus tewas di tempat sedangkan Andre masih bertahan. Kali ini Andre berusaha menyiksa Olya yang benar-benar berhasil membuat Andre penasaran. Sampai pada akhirnya Olya mengaku bahwa ia mengenali Matvey yang selama ini berpacaran dengannya. Dari momen inilah terbongkar sudah alasan Olya menyuruh Matvey untuk membunuh ayahnya, yang ternyata bukanlah karena ia diperkosa sedari kecil, melainkan pada waktu itu sehabis Olya dipecat, ia sengaja mendatangi apartemen ini. Olya yang bersiap untuk pergi malah curiga dengan gerak-gerik ayahnya yang sedang membawa sebuah tas hitam. Setelah diintip, ternyata ayahnya secara diam-diam sedang melihat tumpukan uang di dalam kamar mandi. Lebih tepatnya, Olya sudah muak dengan sifat serakah yang ditunjukkan oleh ayahnya sendiri. Ditambah lagi, ia baru saja dipecat serta benar-benar membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup.
Di tengah perbincangan, Natasha meminta izin untuk ganti baju di dalam kamar sebelum ia bersiap diri merapikan ruangan ini. Sedangkan Andre sudah ikhlas untuk membagikan beberapa lembar dari uang rampasannya kepada Olya. Pada titik inilah Andre mengajak Olya untuk berdamai, dan seketika itu pun Olya pergi ke kamar untuk bertemu ibunya. Namun betapa terkejutnya Olya maupun Andre setelah melihat Natasha yang sudah tewas gantung diri. Di momen inilah secara nggak langsung Andre sudah kena karma dari perbuatannya, yang dimana ia sudah memakan uang untuk pengobatan istri Yevgenits, dan tindakan itu membuat istrinya Yevgenits tidak terselamatkan. Kini Andre juga merasakan bagaimana ditinggal seorang istri yang sudah tewas secara mengenaskan. Di lain situasi, Matvey mencoba untuk kabur dari apartemen itu, tapi tindakannya sudah diketahui oleh Andre. Mengejutkannya, Olya sama sekali tidak peduli dengan Matvey dan ia malah menusuk perutnya dengan sebuah pisau. Gak lama dari kejadian itu, mulai terdengar suara bel yang berbunyi dari luar ruangan, yang dimana sudah ada 2 orang polisi sedang menunggu di depan pintu, dan 2 orang polisi itu mengaku bahwa mereka mendapatkan laporan dari tetangga kalau kamar apartemen ini sangatlah berisik. Hanya saja kecurigaan polisi haruslah hilang dalam sekejap setelah mereka melihat KTP Olya yang merupakan anak dari Andre. Di saat kedua polisi itu sudah keluar dari apartemen, Andre berencana untuk mengajak Olya merekayasa tempat kejadian ini. Dengan kata lain, Andre ingin mengarang sebuah peristiwa bahwa Yevgenits bersama teman laki-lakinya yang sedang mabuk sengaja datang ke sini dan berniat memperkosa Natasha. Seolah-olah pada kejadian itu ia bersama Olya sedang tidak berada di apartemen. Akan tetapi Olya tidak peduli sama sekali dan ia pun langsung mengerahkan shotgun ke ayahnya sendiri. Namun celakanya, Olya yang baru saja ingin pergi malah tidak sadar bahwa Andre yang sekarat masih sempat-sempatnya untuk menembak Olya sampai tewas. Ya, pada akhirnya setiap orang pun harus tewas satu persatu di dalam apartemen itu. Tapi berbeda halnya dengan Matvey yang terlihat masih mampu bertahan hidup. Dan seketika itu juga ia langsung mengambil kunci di kantong Olya untuk pergi dari apartemen itu. Jujur aja, bagi gue sendiri film ini sih mempunyai plot twist yang sedikit unik dan juga keren dalam pemilihan cerita. Walaupun hampir keseluruhan dari film ini hanya berada di satu ruangan, tapi permainan otak benar-benar terjadi secara epik. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Why Don't You Just Die. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue Nandi cabut dulu. Dadah.